Halo gengs, apa kabar semuanya? Wah, musim hujan sudah mulai nampak nih gengs. Jangan lupa siapkan yang hangat untuk menemani keseharian kalian ya. Salah satunya dengan menonton channel pemersatu kaum jomblo rebahan ini tentunya dong. Nah, di video kali ini gue akan bahas sebuah film berjudul Natasha yang dirilis di tahun 2015. Di mana film ini menceritakan kisah seorang sepupu yang masih bocil-bocil namun sudah suhu dalam hal iciki-boom nih gengs. Sampai-sampai tanpa sepengetahuan orang tuanya, mereka nekat untuk jadi tukang dagang foto buah pepayanya sendiri. Waduh, kira-kira segemoy apa fotonya? Oke lah, tanpa banyak nina-ninu lagi, mending langsung saja kita gaskeun. Kisah akan berfokus kepada pemuda berusia 16 tahun bernama Mark yang sedang menikmati liburan sekolahnya dengan bangun kesiangan. Namun sayang, tidur Mark diganggu oleh mamahnya yang meminta bantuan membersihkan rumah. Sebab nanti keluarga besar mereka akan mengadakan arisan sembari menjalin tali silaturahmi di rumahnya. Silaturahmi yang diadakan di kediaman keluarga Mark tersebut bertujuan untuk mengumpulkan seluruh keluarga besar orang tua Mark sebelum acara pernikahan sang paman yang sekarang berumur 55 tahun bernama Bima. Niatnya paman Bima akan menikahi seorang jendes berbuntut satu yang berasal dari Rusia. Perlu diketahui keluarga besar Mark merupakan imigran atau perantau dari negara Rusia yang menetap di Kanada. 2 hari setelahnya, keluarga besar Mark sudah berada di bandara untuk menjemput kedatangan Gina, calon istri Bima. Yang mana Bima ingin memperkenalkan Gina kepada keluarganya. Di sana Gina kemudian memperkenalkan putri sematawayangnya yang bernama Natasha. Terlihat Bima begitu terpana saat melihat kekincelongan bebenguk si Natasha. Ketika perjalanan pulang, keluarga Mark pun menggosipkan tentang Gina dan juga anaknya tersebut. Yang mana ternyata Natasha baru berumur 14 tahun dan memiliki seorang ayah yang bekerja sebagai montir di Rusia. Sampai sini Mark pun tak terlalu menggubris obrolan orang tuanya. Singkat cerita, tibalah di hari pernikahan paman Bima dengan pasangannya Gina. Pernikahan yang berlangsung sederhana itu hanya dihadiri oleh keluarga Bima saja. Dan selesainya akad pernikahan, mereka lalu mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah orang tua Mark yang biasanya jadi tempat nongkrong keluarga besar imigran tersebut. Sebenarnya Mark nampak malas ketika mamanya meminta ia untuk mengajak sepupu barunya Natasha berkeliling rumah. Sebab dia merasa malu dengan Natasha. Namun meskipun begitu, dengan terpaksa Mark pun mengajak Natasha untuk menunjukkan berbagai ruangan di rumah tersebut. Hingga saat Mark menunjukkan kamar tidurnya, mendadak Natasha bertanya, apakah Mark pernah memanen cewek di kamarnya ini? Dan tanya itu, Natasha dengan belak-belakan mengatakan walaupun usianya baru 14 tahun, bisa saja dirinya sekarang ini meminta Mark untuk mencangkul perkebunan asrinya. Karena ternyata di luar sana Natasha sudah sering melakukan hal tersebut dengan cem-cemannya. Bahkan Natasha juga menjelekan ibunya sendiri yaitu Gina. Ia mengatakan bahwa ibunya adalah cewek gampangan yang dengan mudahnya bisa kecantol oleh pria manapun. Ucapan dari Natasha itu membuat Mark terkejut dan sedikit geli. Karena dibalik kekinclongan dan keluguan parasnya, tak disangka ternyata Natasha adalah seorang suhu gengs. Untuk mengisi liburannya, Mark pun disuruh mamahnya untuk bekerja sebagai call center di perusahaan relasi sang mama. Namun baru saja sehari bekerja, Mark yang terbilang anak labil Gen Z itu pun sudah banyak mengeluh karena menurutnya pekerjaan tersebut sangatlah menyedihkan dan jauh dari impiannya. Mendengar keluhan Mark, si mama pun mengatakan kalau dia tidak memaksakan kehendak Mark, tapi supaya Mark tidak cuma menghabiskan kesehariannya untuk rebahan, di sana sang ibu pun menyuruhnya untuk menemani Natasha yang setiap harinya selalu sendirian di rumah, lantaran ibu dan juga ayahnya sibuk bekerja. Berpikir daripada harus bekerja di tempat tersebut, dengan terpaksa Mark pun mau tidak mau memilih untuk menemani Natasha. Belum genap 10 menit Mark tiba di sana, Mark sudah disuguhkan pertengkaran epik antara paman dan juga Gina. Natasha yang malu dengan kelakuan orang tuanya yang kayak bocil itu pun memutuskan untuk mengajak Mark keluar sekedar mencari angin. Namun sebelum mereka pergi, sang bibi berpesan untuk menjaga putrinya yang tak bisa berbahasa Inggris tersebut. Tujuan pertama Mark mengajak keliling Natasha adalah ke rumah temannya yaitu Rufus.
Perlu diketahui, ayah Rufus adalah orang Rusia, namun Rufus ini tidak bisa berbahasa Rusia, gengs. Jadi untuk berkomunikasi dengan Natasha, dia harus mendengarkan terjemahan dari Mark. Di perjalanan pulang, Mark menjelaskan kenapa Rufus hanya tinggal seorang diri di rumah mewah tersebut. Itu semua dikarenakan orang tua Rufus telah bercerai dan memulai hidup baru dengan pasangannya masing-masing. Nah, sebelum balik ke rumah, Mark pun mengajak Natasha melipir sebentar ke warteg yang cukup enak di kotanya. Hari demi hari, Mark disibukkan untuk menemani Natasha berkeliling kota dengan mengayuh sepeda. Tak lupa, Mark juga mengajak Natasha memperkenalkan hobinya yaitu membaca buku. Hal itu pun membuat mereka semakin akrab. Terlebih, orang tua Mark terlihat begitu suka pada Natasha. Tak jarang mereka pun mengundang Natasha untuk makan bersama layaknya sebuah keluarga. Di satu kesempatan saat orang tua Mark sibuk bekerja, Mark mengajak Natasha untuk mengenal sisi gelap dirinya. Tak segan-segan, Mark pun mengajak Natasha untuk nyebat dulu coklatos. Dari situlah Natasha juga tak mau kalah untuk menunjukkan sisi gelap dirinya, yaitu memperlihatkan foto dirinya tanpa armor secuil pun. Hal itu sontak membuat Mark terbengong dan terdiam membisu. Setelah dirasa intronya sudah cukup, tanpa bak bibu lagi, Natasha pun langsung melepaskan semua armornya dan memamerkan semua perabotan yang ia miliki. Hingga akhirnya, ya begitulah. Setelah selesai dengan servis perkakasnya, Natasha mengatakan kalau dirinya memang sering menjual hasil foto dan video icikibumnya di status WA. Karena dari situlah Natasha bisa mendapatkan cuan hasil dari jualan foto perkakas dan benda tumpul miliknya. Setidaknya Natasha mendapatkan $10 dalam satu kali jepretan. Namun sayang, hal itu tidak lagi dilakukan oleh Natasha karena beberapa temannya sempat mengadukan hal tersebut pada mamanya. Namun yang lebih parahnya, bukannya menasehati anaknya untuk tidak berbuat seperti itu, Gina malah mengambil uang hasil jepretan Natasha itu untuk membayar sewa kontrakan apartemennya. Gina juga malah mengatakan kalau Natasha ingin menjadi kang jualan pepaya, maka Gina dengan senang hati menerimanya asalkan Natasha mau membantu Gina memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Mengetahui sisi gelap dari Natasha, Mark pun malah semakin peduli padanya. Kegiatan mereka setiap hari kini bukan hanya berkeliling kota dan mengeksplorasi tempat yang enak buat nongkrong, melainkan mereka juga sering mengasah kemampuan berpanennya satu sama lain. Entah mengapa mereka seakan enjoy dan malah makin terjerumus dengan godaan syaiton ini, mengingat mereka berdua adalah sepupu. Singkat cerita, saat mereka pulang, ada sebuah kabar gembira di mana Bima dan Gina sedang pergi Indahoin selama beberapa hari ke depan. Otomatis Natasha yang tidak ada teman di apartemen pun dititipkan oleh orang tuanya supaya bisa bermalam di rumah keluarga Mark untuk beberapa saat. Tentu saja hal itu pun membuat kedua bocil sengklek ini sangatlah senang. Bahkan Mark pun antusias membereskan kamar tamu di rumahnya supaya Natasha bisa betah tinggal di sana. Hingga saat malam hari pun tiba, Natasha yang tiap hari suka begadang itu pun lalu mengajak Mark untuk menggosip di teras. Dari sanalah Mark baru mengetahui sebuah fakta di mana bahwasannya alasan Gina menikahi Bima pamannya Mark semata-mata hanya karena hartanya saja. Tanpa Bima tahu, ternyata setiap malam Gina selalu bertukar sapa lewat telepon dengan ayah Natasha. Mengetahui hal tersebut, Mark pun dibuat shock dan tak menyangka jika ibu Natasha sangatlah jahat. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, datanglah Gina dan Bima yang baru saja pulang dari Indahonya. Di saat mereka ingin pulang bersama Natasha, mendadak Natasha pun marah lalu mengeluarkan kata-kata kebun binatang di hadapan orang tua Mark. Bahkan Natasha juga mengatakan jika dia ingin tinggal bersama Mark dan juga keluarganya. Sontak hal tersebut membuat ibu Mark terkejut melihat kelakuan Natasha yang selama ini ia puji-puji ternyata memiliki sifat bak harimau ganas. Alhasil ibu Mark yang sudah kecewa pun langsung mengusir Natasha dari sana. Mark yang kecewa dengan kepergian Natasha kini hanya bisa mengutarakan kegalauannya lewat SMS kolek. Dan karena Mark sudah tidak bisa lagi memendam kegelisahannya setelah sekian lama tidak mendapatkan asupan nutrisi, akhirnya Mark pun coba untuk mendatangi apartemen sang paman. Tapi sayangnya Mark disambut oleh Gina. Gina juga mengetahui kalau selama ini Mark mempunyai hubungan spesial dengan anak kandungnya itu. Maka dari itu Gina mewanti-wanti Mark untuk segera menjauhi Natasha sebab dia tidak pantas untuk bersanding dengan seorang anak dari kalangan keluarga baik-baik. Perkataan Gina membuat kegalauan Mark semakin menjadi-jadi. Hari-harinya pun kini dilewati dengan sangat kesepian. Bahkan untuk mengalihkan kegalauannya itu, Mark sampai kembali nyebat coklatos, gengs.
Hingga di saat Mark hendak tidur, di malam hari itu tiba-tiba ia mendapati chat dari Natasha yang bilang kalau dia sudah ada di depan rumah Mark. Dengan segera Mark pun langsung menghampirinya. Tujuan Natasha datang ke sana ternyata ingin mengajak Mark pergi ke kota dan menjauh dari orang-orang yang selama ini mengekang mereka. Dengan bantuan kenalannya yang ada di kota, Natasha mengatakan bahwa paman Mark yakni Bima telah mengetahui niat busuk ibunya Natasha. Oleh karena itulah, Natasha memutuskan untuk berpisah dengan ibunya yang pergi kembali ke Rusia tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mark kemudian mempersilahkan Natasha untuk masuk ke dalam rumah. Karena sudah terlalu malam, Mark ingin Natasha bermalam dulu di sana. Sembari menunggu datangnya fajar, di sana Natasha yang memang mauan itu pun mulai menawarkan kembali perkebunan suburnya pada Mark. Namun kali ini Mark tidak berminat sama sekali karena dia tahu kondisi mental Natasha saat ini sedang tidak baik. Singkat waktu subuh pun tiba, dan sebelum melepas kepergian sang sepupu, Mark memberikan sejumlah uang kepada Natasha untuk berjaga-jaga jikalau ada apa-apa di jalan. Sebenarnya Mark ingin sekali menemani Natasha, namun karena dia tipe anak baik-baik dan sangat menyayangi ibu bapaknya, Mark pun lebih memilih tetap tinggal dan membiarkan Natasha pergi sendirian. Tak lama setelah itu, Mark kemudian mendapat kabar kalau paman Bima sudah mengakhiri hubungannya dengan Gina. Pernyataan dari paman Mark tersebut sontak membuat anggota keluarga terkejut karena umur pernikahan mereka yang baru seumur jagung. Mereka juga tidak mengetahui apa sebenarnya penyebab Bima dan Gina berpisah. Mark juga mulai kembali teringat akan perkataan Natasha semalam yang sekarang menjadi kenyataan. Perasaan Mark pun benar-benar dilanda kerinduan yang sangat hebat. Namun sayang keadaannya saat ini memang tidak memungkinkan untuk Mark tetap bisa bersama dengan Natasha. Maka dari itu, Mark pun mencoba move on dan mencari hiburan dengan cara main ke rumah Rufus. Namun alih-alih menemukan hiburan yang ada, dia malah mendapati Natasha yang ternyata tinggal bersama Rufus. Tentunya Mark pun marah dan meminta penjelasan dari temannya itu. Rufus pun menjelaskan bahwa Natasha tiba-tiba mendatanginya dan meminta perlindungan. Namun tak pas rasanya jika tak saling menguntungkan. Oleh sebab itu sebagai gantinya Natasha harus menyediakan buah pepayanya setiap hari untuk Rufus. Rufus juga meminta agar Mark mulai menjauhi Natasha karena Natasha bukan anak baik-baik. Mendengar penjelasan Rufus, Mark pun marah dan juga kecewa terlebih kepada Natasha yang dengan gampangnya mau tinggal bersama Rufus. Oleh karenanya Mark pun memutuskan pulang dan mencoba untuk melupakan Natasha dari kehidupannya. Dan film pun selesai.